Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Dewa Kecapi adalah tokoh yang disegani di wilayah Banyuwangi, bahkan di seluruh Bangwetan. Ketinggian ilmunya setara dengan tokoh-tokoh utama yang menjadi pemimpin kelompok Sasi Kirono Seto, seperti Ki Jalu Seto maupun Ki Ludiro Jalu. Karena itu pengungkapan ilmu pamungkasnya sedemikian dahsyat tidak terkirakan. Ki Rokopati yang sudah pasrah merasakan suara angin bergemuruh yang melanda tubuhnya. Sebelum serangan itu mengenai tubuhnya, ia sudah merasakan betapa seluruh kulit dan wajahnya perih layaknya ditusuk ribuan duri. Inilah ajian kecapi maut yang terkenal itu. Aku tidak akan menyesal jikalau harus mati di tangan saudara tiri Dyah Kemuning ini. Ki Rokopati masih sempat bergumam dalam hati sambil merapatkan kedua matanya dengan sikap pasrah. Meskipun baru pertama kali bertemu, tetapi jauh sebelumnya Ki Rokopati sudah pernah mendengar kedahsyatan ajian kecapi maut ini. Ajian yang mampu merubah hembusan angin yang diakibatkan oleh ayunan alat kecapi menjadi serangan layaknya luncuran ribuan jarum tajam yang akan merajam kulit tubuh lawannya. Tanpa disadari, hati Ki Rokopati sempat bergidik merasakan kedahsyatan ajian lawannya. Akan tetapi, ia sudah membulatkan tekadnya untuk tidak melawan. Sikapnya yang pasrah membuat tubuhnya yang tadinya tegang menjadi lentur dengan otot dan saraf yang kendur. Wajahnya bahkan tiba-tiba saja menampakkan senyum tipis, senyum keikhlasan dan penerimaan diri atas apa yang akan menimpa dirinya. Hal kecil menyangkut perubahan wajah Ki Rokopati itu sempat tertangkap oleh pandangan Dewa Kecapi yang sangat tajam. Sikap pasrah dan mimik wajah Ki Rokopati yang tertangkap hanya dalam tempo sekejap itu ternyata telah mengguncang hatinya dan merubah seluruh gerak Dewa Kecapi. Tiba-tiba saja kaki kiri tokoh Banyuwangi itu terjulur cepat, mendahului ayunan kecapi yang sudah dilambari ajian pamungkas itu. Dengan telak, ayunan kaki itu menghantam dada Ki Rokopati yang kemudian terlontar ke belakang sejauh 3 tombak sebelum kemudian akhirnya roboh di atas pasir. Sementara ayunan ajian kecapi maut yang sudah terlanjur dilepas itu melintas layaknya kilat dan kemudian menghantam tanah berpasir tepat di sekitaran Ki Rokopati terduduk pada kedua lututnya. Pagi itu, beberapa buah letupan yang cukup keras terdengar saling susul menyusul, diikuti kemudian suasana yang sempat meredup akibat hamburan pasir yang berterbangan di udara. Tercipta sebuah lubang yang cukup dalam dan lebar di tempat Ki Rokopati sebelumnya berlutut. Dewa Kecapi memang tidak bisa menarik atau membatalkan dengan seketika serangan yang sudah dilambari ajian pamungkasnya itu. Karena itu ia telah melakukan tendangan kaki dengan sangat cepat, sementara serangan utamanya akhirnya mengenai hamparan pasir belaka. Di saat-saat terakhir, kepasrahan yang ditunjukkan Ki Rokopati memberi gambaran dan keyakinan bahwa pendapat dan pilihan kakak tirinya Dyah Kemuning tidaklah salah, bahwa laki-laki yang dianggap pembawa petaka keluarganya itu sesungguhnya bukanlah orang jahat. Adik, Kakang Rokopati bukanlah orang jahat. Meskipun berhati keras dan cenderung ingin selalu menang sendiri, akan tetapi ia adalah laki-laki yang bertanggung jawab serta bisa diajak bicara. Adalah salahku tidak berani bicara terbuka kepada ayahanda dan bahkan memberi gambaran yang salah kepada Kakang Ragapati.
Kalimat-kalimat Dyah Kemuning puluhan tahun lalu itu kembali terngiang-ngiang di telinga Dewa Kecapi. Tolonglah Adi, hilangkan rasa marahmu kepada orang yang aku cintai. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia justru seharusnya dikasihani. Nampak Dewa Kecapi menggelengkan kepalanya beberapa kali. Agaknya ia berusaha menghilangkan kenangan yang tiba-tiba saja menyergapnya. Perlahan-lahan kakinya terayun melangkah mendekati tubuh Ki Rokopati yang terbaring di atas tanah berpasir itu. Tubuh itu diam, tidak bergerak, pakaiannya kotor oleh pasir dan berbagai kotoran lain yang melekat. Dalam sekilas pandang, Dewa Kecapi segera mengetahui bahwa Ki Rokopati tidak mengalami luka yang berarti. Ia bahkan tidak pingsan, melainkan hanya hilang kesadaran sesaat karena keterkejutan belaka. Matahari menanjak semakin tinggi meskipun tengah hari masih jauh. Angin pantai yang berembus cukup kencang seolah sengaja membisikkan kata-kata penyemangat agar Ki Rokopati segera sadar diri. Dewa Kecapi memutuskan untuk duduk menunggu Ki Rokopati. Matanya memandang jauh ke depan, di mana ombak laut saling berkejaran dan kemudian memecah diri berhamburan. Demikian terus-menerus, gerakan ombak itu terhitung ajak dan tiada putus, seolah memberi gambaran bahwa hidup harus terus berlangsung betapapun masalah selalu mendera. Beberapa saat kemudian terdengar suara keluhan dari bibir Ki Rokopati. Perlahan-lahan tubuhnya bergerak dan ia berusaha untuk duduk. Dirasakannya tulang-tulangnya seperti berpatahan, sementara dadanya sangat sesak, sulit untuk bernapas. Sebagai seorang yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan, Ki Rokopati segera mampu menilai diri bahwa meskipun segenap tubuhnya terasa sakit luar biasa, akan tetapi luka-luka itu tidak berbahaya bagi jiwanya. Segera ia berusaha mengambil posisi duduk bersila untuk dapat melakukan pemusatan nalar dan budi, serta mengenali luka di tubuhnya lebih jauh. Dewa Kecapi yang duduk tidak jauh dari Ki Rokopati tidak mengganggunya. Dibiarkannya Ki Rokopati melakukan apa yang seharusnya dilakukan, seolah ia sudah tidak ada urusan lagi dengan orang yang beberapa saat lalu hampir saja dibunuhnya. Ada lebih dari sepenginangan Ki Rokopati memusatkan nalar dan budi sebelum kemudian ia membuka matanya. Kesadarannya telah pulih sepenuhnya, tetapi tubuhnya masih sangat lemah. Ia mengurai kedua tangannya dan beberapa kali mencoba menarik nafas meskipun tidak terlalu panjang. Keadaannya sudah jauh lebih baik. Dari kantong ikat pinggangnya, ia sempat mengambil 2 butir obat berbentuk bulatan kecil yang kemudian langsung ditelannya. Bagaimana keadaanmu? Suara itu memaksa Ki Rokopati untuk memutar tubuhnya. Dilihatnya Dewa Kecapi duduk dengan sikap acuh tak acuh sambil tangannya bermain-main dengan pasir di depannya. Dewa Kecapi, kenapa kau tidak membunuhku? Bertanya Ki Rokopati sambil melangkah mendekat. Dewa Kecapi mendengus. Dipandanginya Ki Rokopati yang kemudian duduk di sampingnya dan ikut memandangi lautan lepas. Rokopati, akan sangat menyenangkan bagimu jika kau langsung mati. Kau terbebas dari beban hidup di dunia ini. Tetapi bagaimana dengan beban atau yang sebenarnya merupakan tanggungan hidupmu di dunia ini, ha? Ada suara Dewa Kecapi terdengar penuh keprihatinan. Ki Rokopati mengerutkan keningnya, lalu menghela nafas perlahan.
Ia masih merasakan tepat di dadanya. Dewa Kecapi, sejak meninggalkan bumi menoreh, aku selalu dibingungkan dengan ucapanmu yang selalu berputar-putar. Awalnya kau mengatakan bahwa dia Kemuning akan menuntut balas kepadaku, seolah Mbok Ayumu itu masih hidup dan mendendamku. Kemudian ceritamu berkembang bahwa ternyata Kemuning melahirkan seorang cabang bayi di mana aku adalah pengukir jiwanya, akan tetapi Kemuning sendiri meninggal dunia karenanya. Entah bagaimana nasib bayi itu, kau tidak memberitahuku. Nah, jika kau tidak mau membunuhku, sekarang tolonglah ceritakan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Apa yang harus aku lakukan agar bisa sedikit menebus kesalahanku di masa lalu? Dewa Kecapi tidak langsung menjawab pertanyaan itu, melainkan pandangannya jauh ke tengah samudera. Nampaknya ia sedang mengumpulkan semua ingatan dan kenangan indah di masa muda di tanah Tuban itu, lalu tertimbun oleh masalah-masalah pertikaian keluarga maupun kerabatnya. Rokopati, aku tidak membencimu sebagaimana kebencian Ayahanda Tumenggung kepadamu. Sebenarnya lah, Mbok Ayu Kemuning sempat mengungkap perasaan hatinya tentang dirimu yang dianggapnya sebagai lelaki pilihan. Aku ceritakan hal yang sesungguhnya. Akan tetapi, berjanjilah bahwa kau tidak akan merusak nama baik Ayahanda ataupun mendendam keluarga kami yang oleh sebagian orang justru dianggap telah menelantarkan Mbok Ayu Kemuning. Dada Ki Rokopati berdebar-debar. Ia sama sekali tidak dapat meraba cerita apa yang akan ia dengar. Di usianya yang sudah mendekati senja, akankah alam semesta berpihak kepadanya? Ataukah alam semesta justru ingin memberikan pukulan telak terakhir sebelum usai jalan hidupnya? Kedua orang tua itu masih duduk di tepian pantai berpasir sambil bertukar kata. Tidak nampak wajah ceria, apalagi gelak tawa. Justru wajah sendu menahan derita, mewarnai cerita yang meluncur dari bibir Dewa Kecapi. Sementara Ki Rokopati lebih banyak mendesah sambil menundukkan wajah.